Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan dalam bimbingan kelompok. Nah, dalam tahapan bimbingan kelompok ada 4 tahap, yaitu yang pertama tahap pembentukan, yang kedua tahap peralihan, dan yang ketiga tahap kegiatan, dan yang keempat tahap pengakhiran. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan satu persatu tahapan ini. Yang pertama, tahap pembentukan. Nah, tahap pembentukan ini adalah tahap untuk membantu kerumunan sejumlah individu menjadi satu kelompok dalam mencapai tujuan bersama. Adapun susunan dalam tahapan pembentukan, yang pertama, pemimpin kelompok menerima secara terbuka dan mengucapkan terima kasih kepada anggota klien atau anggota kelompok. Nah, yang kedua, pemimpin kelompok memimpin berdoa. Nah, berdoa di sini sesuai dengan keyakinan masing-masing jika ada non-muslim di dalamnya. Terus, pemimpin kelompok menjelaskan tentang apa itu bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan di mana pemimpin kelompok menyediakan informasi-informasi atau menyediakan diskusi agar anggota lebih menjadi sosial dan mencapai tujuan. Kemudian, pemimpin kelompok menjelaskan tujuan dalam bimbingan kelompok. Nah, adapun tujuan dalam bimbingan kelompok itu yang pertama, membantu klien mengemukakan pendapat di muka teman-temannya. Yang kedua, mampu berbicara di depan orang banyak. Yang ketiga, belajar menghargai pendapat orang lain. Yang terakhir, melatih konseli dalam melatih diri dalam kelompok. Nah, kemudian pemimpin kelompok menjelaskan cara pelaksanaan dalam bimbingan kelompok. Adapun pelaksanaannya, yang pertama, masing-masing anggota kelompok sukarela berbicara, bertanya, mengeluarkan pendapat, ide, sikap, dan saran. Nah, yang kedua, mendengarkan secara seksama. Yang terakhir, mengikuti aturan dalam kelompok. Nah, terus pemimpin kelompok jelaskan tentang asas-asas dalam bimbingan kelompok. Nah, yang pertama, asas kerahasiaan. Pemimpin kelompok meminta para anggota untuk merahasiakan segenap informasi-informasi atau segala sesuatu yang dibahas dalam kelompok atau hal-hal yang tidak layak diketahui oleh orang lain. Kemudian, asas keterbukaan. Pemimpin kelompok meminta para anggota bebas mengemukakan pendapat, ide, serta apa yang dirasakan dan dipertanyakan tanpa ada rasa malu. Kemudian, asas kesukarelaan. Pemimpin kelompok meminta para anggota dapat menampilkan diri secara spontan tanpa ada rasa malu atau paksaan dari teman atau pemimpin kelompok. Kemudian, asas kenormatifan. Nah, asas kenormatifan ini, semua yang dibicarakan dalam kelompok tidak boleh bertentangan dengan norma-norma dan aturan yang berlaku. Kemudian, dilanjutkan dengan tahap perkenalan dan dilakukan dengan bermain game agar anggota kelompok menjadi lebih akrab dengan anggota kelompok lainnya. Kemudian kita masuk di tahap kedua, yaitu tahap peralihan, di mana pada tahap ini pemimpin kelompok menjelaskan kembali tentang kegiatan kelompok, definisi bimbingan kelompok, dan tujuan kelompok dan aturan dalam anggota kelompok. Nah, kemudian selanjutnya pemimpin kelompok melakukan tanya jawab tentang kesiapan anggota untuk kegiatan lebih lanjut. Nah, di sini pemimpin kelompok menanyakan kepada anggota kelompok sampai di mana kesiapan untuk mengikuti kegiatan lebih lanjut. Kemudian mengenali suasana anggota secara keseluruhan, terus memberi contoh topik bahasan
yang dikemukakan dan dibahas dalam kelompok. Selanjutnya, tahap yang ketiga, di mana tahap ketiga adalah tahap kegiatan. Nah, adapun tahap kegiatan yaitu tahap yang pertama itu pemimpin kelompok mengungkapkan topik bahasan yang telah dipersiapkan. Kemudian, pemimpin kelompok menjelaskan pentingnya topik tersebut dibahas dalam kelompok. Nah, topik yang telah disetujui ini dibahas dalam kelompok. Apakah topik ini bagus diangkat dan topik ini berkaitan dengan kebutuhan anggota kelompok. Kemudian dilakukannya tanya jawab tentang topik yang dikemukakan pemimpin kelompok. Nah, kemudian membahas topik secara tuntas, maksudnya topik yang telah disepakati tadi dibahas secara tuntas satu persatu. Misalkan topiknya apakah sudah diketahui oleh anggota kelompok, seperti penjelasan mengenai permasalahannya, bla bla bla. Nah, kemudian selanjutnya menegaskan komitmen para anggota kelompok. Nah, di sini pemimpin kelompok menegaskan komitmen para anggota kelompok untuk membahas topik yang telah ditentukan. Nah, kemudian kita masuk di tahap terakhir atau keempat, itu tahap pengakhiran. Nah, di mana pemimpin kelompok menjelaskan bahwa kegiatan bimbingan kelompok akan diakhiri. Setelah itu, pemimpin kelompok menjelaskan anggota kelompok mengemukakan kesan dan pesan untuk tujuan yang dicapai masing-masing. Maksudnya di sini anggota kelompok menulis kesan dan pesan kepada pemimpin kelompok selama melakukan tahap bimbingan kelompok. Kemudian lanjutan seperti apakah kegiatan bimbingan kelompok ini dilanjutkan atau sudah tidak lagi. Kemudian ucapan terima kasih yang diucapkan kepada pemimpin kelompok. Setelah itu, setelah mengakhiri kegiatan, kita terlebih dahulu berdoa. Dan seperti di awal, berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kemudian perpisahan ini dilakukan anggota kelompok atau dilakukan dengan berjabat tangan. Sekian dari penjelasan saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.